saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, yang bergabung dengan kebaktian Gereja Baptis Alkitab Galilea. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, syukur, hormat bagi kemuliaan Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih Bapa, di mana hari ini kami boleh berkumpul kembali melalui online. Kami boleh memuji Engkau dengan pujian-pujian yang indah, dan kami boleh bersama-sama merenungkan dan belajar firman-Mu. Kami ingin supaya firman-Mu boleh menyatu dengan hidup kami, sehingga kami boleh mengerti firman dan kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga nama Yesus Kristus dimuliakan dalam hidup kami. Berkatilah kami semuanya dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini dari Efesus pasal 1. Mari kita baca, hanya ada 2 ayat saja. Firman Tuhan dari surat Efesus pasal 1 ayat 12 sampai 14 saja. Silakan Darwin boleh baca untuk kita semua ya, hanya ada berapa ayat aja. Silakan baca untuk kita. Yesus pasal 1 ayat 12 sampai 14. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tema hari ini sesuai dengan teks dari Efesus pasal 1 ini adalah aturan jalan keselamatan menurut Alkitab atau firman Tuhan. Dalam kekristenan, saudara-saudara, bahwa doktrin yang paling utama adalah mengenai keselamatan, atau dengan bahasa teologinya doktrin soteriologi, ya, soteriologi ya. Jalan artinya doktrin keselamatan adalah yang paling utama dari segala doktrin-doktrin dasar kekristenan orang percaya. Saudara, menurut kitab suci atau Alkitab, bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia zaman dahulu melalui wahyu, melalui pernyataan-pernyataan dengan mimpi, atau Tuhan ngomong langsung kepada pribadi orang. Tapi di akhir zaman ini, sesuai dengan Ibrani pasal 1, dia berbicara melalui putranya, Yesus Kristus. Jadi intinya begini, saudara ya, bahwa Yesuslah yang dibicarakan dari kejadian sampai wahyu, bahwa pribadi Yesus yang datang pertama adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan dari hukuman neraka. Tetapi bagaimana ya manusia yang berdosa ini supaya diselamatkan begitu ya? Bagaimana manusia mendapatkan jalan keselamatan yang diberikan Allah ya kepada manusia. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa manusia telah berdosa, ya, di mana nenek moyang manusia itu Adam dan Hawa telah tertipu oleh si iblis itu melalui ular, dan mereka melanggar perintah Allah, mereka jatuh ke dalam dosa. Tentu Tuhan ingin supaya mereka dipulihkan kembali atau diselamatkan kembali ya. Nah, sebelum Kristus datang ke bumi ini menjadi sang juru selamat menebus dosa manusia. Nah, dari sejak kejatuhan manusia kita lihat bahwa manusia
mau diselamatkan, ya mereka harus percaya kepada Sang Pencipta, ya, yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang hidup dan yang benar. Ya, nanti kita bisa lihat bahwa di Perjanjian Lama, saudara-saudara, ya Habel, Kain, ya mereka adalah orang-orang yang mula-mula yang menyembah Allah, ya kan? Nah, hanya Habel punya penyembahan atau sembahyang itu yang diterima, yang berkenan kepada Allah. Dialah jalan keselamatan yang melalui yang digambarkan dengan binatang yang dikorbankan itu. Sebenarnya di balik itu adalah menunjukkan bahwa akan datang seorang juru selamat yang akan mati. Nah, kemudian saudara kita lihat mereka yang ingin, bukan ingin, artinya yang mendapatkan keselamatan, nah seperti Nuh, Ayub, Abraham, sangat jelas, kemudian Ishak dan Yakub. Ya, sebelum itu mereka tidak ada namanya Alkitab, kitab suci, nggak, belum ada namanya hukum Taurat, artinya atau hukum yang tertulis, tidak ada. Tetapi mereka dicatat di Alkitab, kok mereka bisa percaya kepada Allah kan? Mereka bisa selamat gitu kan? Kenapa? Karena mereka percaya kepada Allah yang hidup dan benar, dan mereka mempraktekkan korban penyembahan. Ya, nah, tapi dengan apa caranya mereka bisa tahu itu? Tentu melalui hati nurani mereka. Ya, ya mereka melihat nenek moyang mereka yang zaman dulu melakukan praktek itu yang berkenan kepada Allah, mereka melanjutkannya, membawa korban, seperti Ayub, saudara, membawa korban, uh, menyembah kepada Tuhan, mohon Tuhan mengampuni mereka, kan begitu. Nah, Paulus sendiri juga mengatakan dengan jelas di Roma pasal yang kedua, saudara bisa ayat 14-15 di sana ya. Ya mereka yang tidak memiliki hukum Taurat, tapi mereka mempraktekkan seperti ada hukum Taurat di dalam hati mereka. Kan begitu. Nah, mereka adalah orang-orang yang dihitung benar ya, karena melakukan apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan kehendak keinginan Tuhan. Nah, kita lihat ini adalah jalan keselamatan di zaman sebelum hukum Taurat itu diturunkan, kita mengatakan. Oke. Kemudian setelah hukum Taurat diturunkan, diterima oleh Musa, nah ada sedikit beda-bedanya apa? Di mana orang Israel, umat pilihan Allah, ya, mereka yang adalah bangsa yang pilihan, mereka menerima hukum Taurat dan hukum yang lain sebagai dasar syarat untuk diselamatkan, begitu. Nah, jadi orang Yahudi, orang Israel, ya mau selamat, oke, you harus mentaati hukum Taurat. Ya, you melanggar satu, you melanggar semuanya. Ya, jadi jangan jelas bahwa syarat masuk surga di dalam perjanjian lama bisa kita simpulkan, ya harus pakai iman. Nah, dengan iman dan plus ketaatan atau usaha manusia. Nah, supaya tidak hilang keselamatannya, ya you harus memegang hukum itu sampai setia engkau mati, gitu ya. Nah, ini adalah keselamatan, syarat keselamatan ya, aturan keselamatan itu yang di PL itu perjanjian lama, you harus ada iman dan engkau harus ada menunjukkan ketaatan atau usaha untuk mempertahankan keselamatan Anda. Kalau bahasa Inggris sangat jelas itu ya, by faith and works kalau di Old Testament gitu. Nah, sejak kedatangan Yesus terjadi perubahan ya, saudara-saudara ya, sangat jelas sekali ya, terjadi konsep keselamatan di perjanjian baru beda dengan perjanjian lama. Nah, ini yang kita yakini, yang kita imani, bahwa di dalam rentang waktu, periode, dari periode ke periode, namanya ada istilahnya periode zaman apa nama itu, the innocence itu artinya yang ketidakbersalaan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Oh, dia harus menjaga diri supaya tidak jatuh atau hilang keselamatannya, harus
jangan makan buah itu, tapi akhirnya dia makan dan dia jatuh, hilang keselamatannya. Nah, setelah kejatuhan kita lihat, you harus percaya Allah yang hidup yang benar, you harus ada bukti, taat, Anda akan selamat. Gitu. Nah, di hukum Taurat juga demikian, you harus ada iman, you harus taat. Nah, kita simpulkan adalah iman plus works. Nah, beda dengan di New Testament sejak kedatangan Yesus Kristus. Ya kan? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ini yang kita percayakan bahwa rentang waktu setiap periode itu keselamatan itu ada bedanya, gitu ya. Nah, setelah Yesus datang, kita lihat bahwa dengan jelas Yesus mengajarkan bahwa Allah begitu mengasihi manusia, ya begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi barang siapa yang percaya kepadanya, nah barang siapa yang percaya kepadanya, diberinya hidup kekal dan tidak dihukum di dalam api neraka. Jadi kata barang siapa yang percaya kepada Yesus, Yesus yang mana? Yesus Putra Allah, maka dia akan mendapat hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah orang atau manusia di dunia ini setelah kedatangan Yesus yang pertama dan dia mati di atas kayu salib menebus dosa manusia dan supaya manusia ini bisa diselamatkan. Nah, saya sudah katakan tema kita tadi aturan jalan keselamatan menurut Alkitab kan begitu. Nah, kita ada di rentang waktu atau periode zaman gereja atau istilahnya zaman anugerah gitu. Nah, manusia bisa diselamatkan. Oh, ini adalah kehendak Tuhan. Tidak mau Allah, tidak mau satu pun binasa, tapi mau setiap manusia datang bertobat, ya, menemukan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, yang pertama, saudara-saudara, ya, aturan jalan keselamatan ini, setelah Yesus datang dan mati, kan dia bangkit dan kembali ke surga, Injil diberitakan, ya, yang pertama, orang berdosa harus mendengar firman Tuhan. Ya. Tentu firman Tuhan ini satu paket ya dengan berita Injil ini. Ya. Jelas di Roma pasal 3 23 kan, semua telah berdosa dan kurang kemuliaan Allah. Nah, itu bahasa King James kan. All have sinned and come short of the glory of God. Ya, kurang kemuliaan Allah. Maka upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ada di dalam Yesus Kristus. Kan begitu. Nah, Saudara, jadi manusia kita harus mendengar firman. Kenapa? Paulus ini mengatakan di Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Nah, kalau yang TB terjemahan firman Kristus ya. Satu itu ada firman Allah, the word of God. Kalau King James bahasa Inggrisnya the word of God. Kalau TB dipakai firman Kristus. Yang akurat adalah firman Allah. Atau kadang-kadang kita mengatakan firman Tuhan. Oke. Nah, orang berdosa harus mendengar, kan begitu? Mendengar firman Allah, gitu ya. Nah, karena dari mendengar firman Allah itu, kemudian kita lihat timbul iman. Nah, saya kasih contoh apa yang terjadi dengan Yesus bersama dengan wanita Samaria, di mana Yesus berada di sumur itu, ketemu perempuan Samaria, ya kan? Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias. Nah, kemudian baru dia mulai melek matanya ya. Oh, Mesias ya, di kitab suci kami ada itu mengatakan Mesias atau Kristus akan datang. Yang itu, wah, dia senang. Dia pergi kasih tahu kepada orang-orang di Samaria. Kemudian mereka datang kepada Yesus. Dan Yesus menyampaikan khotbah, menyampaikan firman kepada orang Samaria, mereka mendengar.
Akhirnya apa? Mereka bilang, sekarang kami telah berjumpa dengan Mesias, Yesus, ya, bukan karena perkataanmu lagi perempuan, tapi kami dengar daripada dia benar-benar adalah Mesias dan juru selamat dunia. Nah, saudara bisa baca itu, ayat ini sangat penting, kita harus hafal ya, di Yohanes pasal 4 ya. Situ. Yohanes 4 ayat 42. Nah, ini adalah pernyataan iman pertama yang dibuat oleh orang Samaria. Nah, orang Samaria ini sebenarnya adalah bangsa yang sudah bercampur ya, orang Israel yang di sebelah utara bercampur menikah dengan Assyria dan sebagainya, akhirnya mereka disebut orang Samaria karena mereka tinggal di Samaria dan tidak ada hubungannya dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi nggak mau menganggap mereka itu pure Jews ya, mereka orang Samaria. Oke, mereka adalah orang-orang yang pertama mendengar berita firman dari Yesus dan mereka percaya Yesus Mesias dan juru selamat dunia. Nah, saya kasih contoh lagi kita di Kisah Para Rasul, seperti orang Sida-Sida. Nah, dia baca kitab suci Yesaya pasal 53. Siapakah orang ini yang Nabi ngomong itu? Siapa dia? Nah, kemudian Filipus menjelaskan. Nabi itu berbicara mengenai Yesus Kristus yang baru-baru mati itu di Yerusalem. Dialah anak domba Allah. Akhirnya Roh Kudus bekerja ya. Ya, menyadarkan dia orang berdosa. Yesus datang menebus manusia. Dan sida-sida itu kan jadi percaya, saudara. Nah, ini Alkitab dengan jelas memberi kita contoh. Kemudian lagi, ada contohnya lagi. Cornelius. Cornelius ini tentara Romawi ya, orang Italia ya, kelihatannya ya. Nah, dia Judaisme. Ya, dia orang baik ya. Tapi dia perlu dengar apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan satu paket dengan tentu Injil. Nah, Petrus yang dipanggil kan, ya melalui mimpi, melalui visi maksud saya. Ya, Petrus dipanggil, kemudian ke rumah Cornelius. Dan Cornelius dengan keluarga dan teman-temannya yang dengar, semua mendengar khotbahnya Petrus, firman Tuhan. Tetap pakai dengan Injil. Dan mereka menjadi percaya. Nah, jadi begini. Saudara dan saya, kita bisa percaya Yesus gimana? Saya bisa percaya Yesus itu juga begitu. Ya, di kampung kami, ya kami orang turunan, kita menyembah leluhur, ya kan, Konghucu gitu, ya. Nah, misionaris datang ke kampung kami, ya, papa mama saya mendengar Injil, mendengar firman disampaikan oleh misionaris, kemudian itu timbul apa namanya tertanam dalam hati, ya kemudian mereka mulai sedikit sudah ya mau mengikut percaya Tuhan, kemudian datang lagi satu misionaris yang lain ya, ini misioneri pertama pulang ya, datang lagi satu misioneri pada masa kami, nah baru pada masa kami lah kami mendengar Injil, orang tua kami mendengar Injil ya, mereka menjadi percaya. Kami juga percaya. Saya juga menjadi orang yang percaya karena mendengar berita firman tentu yang satu paket dengan Injil. Dan saya menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya. Nah, saudara-saudara, jadi ini kan langkah pertama, aturannya harus Anda bisa percaya Yesus dan melalui mendengar firman. Nah, banyak orang yang mengaku katanya, saya mimpi katanya. Saya ketemu Yesus. Yesus yang mana? Oh ya, Yesus yang ada lukisan yang ada di gereja. Ya memang saudara, sampai hari ini ya, gereja ortodoks katanya menemukan lempeng-lempeng naskah-naskah kuno yang ada di Turkis baru-barusan ini. Ada kitab-kitab yang tua ribuan tahun katanya. Ada lukisan-lukisan wajah Yesus. Wajah Yesus gitu ya. Nah, saudara bisa lihat di YouTube tuh ada ya. Nah, itu yang menjadi patokan sampai hari orang Kristen di seluruh dunia. Oh ya, wajah Yesus. Dulu saya masih sekolah minggu, nggak ngerti apa-apa ya. Kita dikasih oleh guru sekolah minggu. Wah, ini ada foto wajah Yesus sama ayat firman. Wah, mereka kita senang, happy ya, taruh di Alkitab. Oh, ini wajah Yesus ya. Kita baru ngerti. Oh, itu asal mulanya begitu. Ya, bahwa orang ada yang melukis
wajah Yesus ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih itu bukan Yesus the real Jesus ya. Nah, Yesus yang real sudah ada di surga. Tidak ada seorang pun yang bisa lihat dan menampak wajahnya. Ya, nanti kalau dia sudah muncul datang ya ke dunia, bertemu dengan gerejanya kita baru akan melihat wajahnya yang the real Yesus Kristus. Nah, itu sangat bahaya juga ya orang mengaku-ngaku lihat terang dan sebagainya, nah, ketemu Yesus dan sebagainya. Apakah itu Alkitabiah? Nah, saudara-saudara, ya, kita mengatakan ya aturan Alkitab harus mendengar Injil dulu. Sebenarnya begini, banyak orang yang sudah tahu ada gereja, pernah dengar orang nyanyi, orang Kristen nyanyi, orang Kristen berkhotbah, yang sebagainya. Ya mungkin dia bisa juga memakai ini. Tuhan bisa pakai orang, pakai medianya adalah radio, televisi, traktat, kemudian juga Alkitab yang disebarkan oleh Gideon. Kalau Gideon tuh suka sebar Alkitab di hotel di mana ya. Dan di seluruh Indonesia juga ada Gideon memberi Alkitab New Testament ya. Bagi di sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah dapat Alkitab kecil, saya pernah dapat itu ya. Ada perkumpulan orang-orang Gideon yang cinta Tuhan. Supaya apa? Mereka tahu karena sesuai dengan Roma 10 Johan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari radio, televisi, traktat, dan juga baca Alkitab. Nah, ada satu pendeta besar yang terkenal di Indonesia itu Yusuf Roni. Oh, dia benci orang Kristen, orang Palembang. Oh, dia benci-benci orang Kristen. Tapi dia ingin tahu sebenarnya apa sih yang orang Kristen sampai begitu cinta Tuhan dan sebagainya. Dia baca Alkitab gitu loh. Dia apa namanya beli Alkitab, dia baca lah, nggak orang tahu ya, baca sendiri gitu. Apa sih sebenarnya ya? Itu Yusuf Roni ya. Nah, akhirnya dia baca-baca, dia sadar, ah, ini baru benar punya ajaran agama. Ya, nah, ketahuan Yusuf Roni itu akhirnya ditangkap, dimasuki penjara kurang lebih 4 tahun. Ya. Nah, itu cerita Yusuf Roni. Mungkin saudara pernah dengar dia Yusuf Roni ya, tapi sekarang Yusuf Roni agak sedikit ke Yahudian ya, segala khotbah apa ceramah selalu pakai bahasa-bahasa Ibrani ya, mereka pakai Alkitab yang sebut pakai Elohim, kemudian ada pakai Yahweh ya, bukan Yehova. Oke, nah itu Yusuf Roni ya ceritanya gitu. Nah yang kedua kita lihat saudara, setelah mendengar firman harus menerima Injil. Nah, ini tahapannya ya, step by step itu ya. Ya, menerima Injil. Maksudnya apa menerima Injil? Injil good news. Apa itu good news? Adalah berita tentang Yesus Kristus yang datang mati menanggung dosa-dosa kita. Setelah mati, dikubur, dia bangkit kembali dari mati. Nah, itulah berita yang good news. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus yang mati menanggung dosanya dan telah bangkit kembali, dia akan mendapat hidup yang kekal. This is a good news. Good news artinya kamu harus menerima Injil ini. Artinya kamu harus percaya kepada Yesus Kristus dengan hatimu. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pernah sekali ada jemaat saya yang sudah pergi nggak balik lagi. Pak Pendeta, kalau begitu gimana? Orang yang bisu, orang yang buta bisa diselamatkan lah. Wah, ini gimana jawabnya kan? Tuhan bisa jawab, kita bisa jawab sendiri ya. Nah, kalau kamu tidak bisa melihat, tapi kamu punya telinga, Anda bisa dengar, betul nggak? Nah, kan? Yuk bisa dengar dong melalui radio, TV, ya, dengar. Oke Pak, katanya. Kalau begitu, kalau orang yang tunarungu, bisu, gitu ya, nah nggak bisa ngomong dan sebagainya, dan juga yang telinganya kurang bagus, gimana mereka itu?
mereka bisa baca karena mereka punya mata. Nah, kan bisa baca kan mata kan? Nah, sekarang kan sudah canggih ya sekolah orang yang oke. Nah, apa nama itu yang bisu dan sebagainya, yang tuli itu mereka bisa baca. Kalau yang buta nggak, mereka masih mendengar dan juga mereka bisa ini ya, namanya belajar apa nama itu, sekolah luar biasa itu ya, dengan huruf yang timbul itu. Tuhan bisa pakai apa aja ya untuk manusia ya. Jangan kita buat satu argumen yang menolak. Ah, kalau gitu saya nggak bisa percaya Tuhan Yesus. Orang yang buta, orang tuli nggak bisa percaya. Enggak. Semua Tuhan bisa menyelamatkan. Ya, tidak ada yang mustahil kan? Bagi Allah semuanya mungkin. Maka orang yang kaya, yang sulit masuk surga, mungkin nggak? Mungkin. Katanya, ya semua bisa. Tidak ada yang mustahil. Yang penting manusianya mau nggak mendengar, kan itu, mau nggak membaca firman Tuhan yang sudah tertulis ini. Kemudian yang ketiga, saudara ya, ya ketiga, you sudah menerima Injil, kemudian you harus trust. Kalau bahasa Inggris itu trust, believe, trust, percaya kepada Yesus, kan? Secara pribadimu. Nah, ini adalah pengakuan kita di mana di Roma 10 ayat 9 dan 10 itu kita harus hafal. Nah, ini adalah penyataan iman setiap pribadi orang, ya, bukan penyataan iman gereja ya. Harusnya penyataan setiap orang pribadi yang mendengar firman Tuhan, yang terima Injil, lalu dia percaya dengan hatinya. Nah, itu di Roma 10 ayat 9. Saudara bisa baca sana kan, dengan hati kita akan percaya ya, Yesus yang telah mati itu dibangkit, kemudian dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhanmu. Nah, ini adalah penyataan iman pribadi kita dengan Allah sendiri. You trust. Nah, setelah you trust, kan maka kamu akan selamat. Dan jaminan keselamatanmu ini, percayamu itu terjamin di dalam Yesus Kristus. Pada waktu kita mendengar firman, kita menerima, pada waktu itu ya kita trust Him, maka keselamatan kita terjamin, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus yakin ini bahwa saudara yang telah percaya terima Tuhan Yesus, keselamatan Anda aman, tidak akan hilang. Pak, tetapi ada ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa keselamatan kita bisa hilang. Lalu mereka ngutip di Ibrani 6 ayat 4 dan 6. Kemudian juga pasal 10 ayat 26 dan 27. Wow, kalau kita sudah mencicipi anugerah itu, tiba-tiba kita sengaja katanya berdosa. Oh, sengaja ya berdosa, maka tidak ada pengampunan lagi. Nah, saudara-saudaraku, memang ini jadi batu sandungan orang Kristen banyak ya, dan pemahaman orang Kristen yang sangat ya apa nama itu takut sekali dengan ayat ini ya. Ya dulu pun saya pun, waduh, kalau gitu kita harus menjaga Wak, supaya jangan buat jahat, jangan buat itu ini, supaya kita tidak kehilangan keselamatan. Jadi kita harus menjaga keselamatan kita. Nah kan saya sudah khotbah kan minggu yang lalu kan bahwa kita tidak perlu jaga keselamatan kita, bahwa kita keselamatan kita aman, bahwa Allah yang menjaga kita, melindungi kita. Oke. Nah, jadi ayat ini Saudara, kalau ayat ini diaplikasikan di dalam gereja sekarang, di dalam rentang waktu, periode, zaman, anugerah, kalau ini betul benar, Saudara, betapa banyak orang Kristen yang telah katanya percaya, katanya telah lahir baru. Nah, kata lagi tambah lahir baru ya, sengaja berbuat dosa. Saya mau tanya, masih bisa dapat pengampunan nggak? Kalau sesuai dengan ayat ini, masih ada bisa dapat pengampunan? Kan tidak ada lagi kan di situ pengampunan. Wah, mengerikan kan? Betul nggak? Mengerikan. Betapa banyak jemaat satu persatu akan hilang masuk neraka. Sudah.
kita harus realistik. Saya mengerti, saya memahami. Pendeta aja yang katanya khotbah hebat dan sebagainya masih bisa berdosa loh. Kalau berdosa, saudara, udah habis satu-satu. Nah, jadi ayat ini, saudara-saudara, ayat bukan diaplikasikan di rentang waktu zaman gereja anugerah. Tapi ini untuk orang Yahudi nanti. Di dispensasi tribulasi 7 tahun itu. Nah, ini banyak orang Kristen tidak memahami ayat ini, gitu ya. Karena ini kan ditulis oleh penulis, dibukukan menjadi Hebrews, Ibrani. Hebrews bisa mengerti artinya bahasa Ibrani. Hebrews bisa arti adalah orang-orang Ibrani. Orang-orang Ibrani siapa? Ya orang-orang Israel. Orang Israel siapa yang sekarang kita kenal? Orang Yahudi, kan begitu. Nah, ini yang menjadi masalah besar sepanjang sejarah yang mengenai kitab Ibrani ini jadi problem di gereja. Makanya kalau dia tidak pakai namanya doktrin dispensations, nah tidak ngerti dia. Kalau kita yang pegang ajaran dispensasi ngerti kita ayat ini di mana harus diaplikasikan, saudara ya. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya yang sudah mendengar, menerima Injil, dan trust, percaya kepada Yesus, kita aman. Dan kepercayaan kita diteguhkan kembali, supaya saudara mempunyai keyakinan yang pasti, maka Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, Roh Kudus memeteraikan kepercayaan Anda, kepercayaan kita sejak kita percaya kepada Yesus Kristus. Oke, coba kita baca kembali Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Saudara perhatikan di sana ya. Karena dengan jelas, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bukan, ini Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 ya. Di dalam dia. Nah, perhatikan kata di dalam dia. Kapan Anda ada di dalam dia? Apakah Anda ditetapkan, ditentukan oleh Allah dalam kekekalan sehingga Anda percaya kepada Yesus sudah ditetapkan? Nah, kita tidak memahami faham itu ya. Bahwa sejak Anda percaya, Anda di dalam Yesus. Nah, sesuai dengan Efesus pasal 1 yang di atas itu. Dan kita dipilih karena ada di dalam Yesus Kristus. Kapan Anda ada dalam Yesus Kristus? Sejak Yesus datang, mati di salib. Waktu Anda dan saya percaya, maka saya dan Anda ada di dalam Dia. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil. Nah, Injil keselamatan. Ada nggak Injil yang tidak selamat? Ada. 2 Korintus 11 di sana ada Injil lain. Bukan Injil keselamatan, bukan Injil Yesus Kristus, itu Injil lain. Ada Yesus lain, ada. Ada roh lain, ada. Tapi roh kita adalah roh yang memperbaharui kita. Roh yang membaptiskan kita ke dalam tubuh Kristus ya. Nah, itu adalah Roh Kudus yang tinggal tetap di hati kita. Nah, maka itu dia tinggal tetap dengan mana? Dimeteraikan, saudara, dengan jelasnya. Dan di dalam kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji puji Tuhan. Ini menjaminkan kepastian, keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, yang terima Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, saudara. Kalau saudara telah menerima Yesus Kristus, menerima Dia dalam hatimu, maka Roh Kudus tinggal tetap di hati kita. Itulah yang menjadi jaminan kita. Ya, kita tidak paham, tidak memiliki, tidak percaya dengan paham yang lain yang mengatakan,
Oh, you percaya karena Anda sudah ditetapkan, ditentukan dari kekekalan, di decree of God. Sudah menetapkan kamu sudah dipilih. Oh, tidak. Saudara ya. Kalau paham itu, wah makanya Allah mendekritkan sebagian orang dipilih dan sebagian orang tidak dipilih. Wah, saudara, bagaimana orang yang tidak ada niatnya mau masuk ke neraka, sudah ditetapkan oleh Allah, lalu dia masuk neraka, maka nanti di neraka dibilang, Tuhan, kok saya sudah ditentukan, ditetapkan masuk neraka, saya kan bukan nggak mau masuk di sini, kok ditetapkan, saya mau percaya Yesus. Kan begitu. Nah, akhirnya apa? Nanti mereka akan menuntut Tuhan dong. You sudah tetapkan kami di neraka. Bagaimana kami bisa percaya sudah kau tetapkan? Nah, itu kita mengatakan itu bukan faham yang kita percaya ya. Kita tidak percaya faham ini. Tapi setiap orang yang masuk surga karena mereka adalah yang membuka hatinya. Mereka yang mendengar panggilan Yesus Kristus melalui Injil Yesus Kristus dan mereka percaya. Nah, Allah itu tahu dari knowledge-nya, pengetahuannya sebelumnya, dari kekekalan, Injil, firman diberitakan, ada yang terima dan ada yang menolak. Bahkan orang Yahudi pun, Israel pun dia tahu. Nah, maka Yesus mengatakan, seperti induk ayam, aku panggil-panggil kalian. Kalian nggak mau. Nah, berarti memang hatinya nggak mau percaya kan gitu loh. Enggak? Ya kan saudara? Ini jelas. Maka itu kita lihat Anda dan saya. Orang yang percaya Yesus Kristus adalah orang yang dipilih Tuhan. Ya? Karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Dan kita diberi jaminan melalui meterai. Memang meterai itu tidak ada, kita nggak bisa lihat, mana meterai Roh Kudusmu? Nggak ada, nggak bisa ya. Karena itu adalah spiritual ya, rohani kita. Tetapi kita memiliki tanda Kristus ada dalam diri kita. Nah, tandanya apa? Kesaksian hidup saudara dan saya. Kan orang lihat begitu. Nah, saudara tahu di Tiongkok ya, ada daerah tertentu itu ya, ada batu kalau dibelah itu ada landscape-nya yang terukir di dalam batu. Nah, saya lihat di YouTube ya, di daerah tertentu di Tiongkok, orang cari batu itu, batu biasa gitu loh. Tapi setelah dibelah, itu heran, bukan heran. Artinya ada landscape ya. Landscape tahu apa? Landscape itu view ya. Ada pohon, ada sungai, ada namanya gunung, dan juga itu terukir di dalam batu ini menjadi batu yang bernilai harga seperti ukiran. Saya bilang, kok antik juga ya, luar biasa ya. Nah, itulah yang harusnya ada dalam diri kita ya, bahwa Yesus yang tidak dilihat tapi terukir di dalam hati kita, dipancarkan the image of Christ melalui kehidupan kita luar. Orang akan lihat, oh, this is the lukisan image of Christ in us, dalam diri kita ya. Puji Tuhan saudara ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, apakah saudara-saudara yakin saudara ada dalam Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara percaya keselamatanmu tidak akan hilang? Kiranya Roh Kudus memberikan kita kekuatan memahami, mengerti akan kebenaran ajaran keselamatan ini. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Mari kita berdoa.